Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan memang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Agi, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Meruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah, gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah taklim, dia sakit. Badannya gak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Duh kenapa ya saya pengen pulang kampung, kenapa ya, kayak Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Kenapa ya saya pengen pulang kampung. Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi gak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil gak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba Agi datang, ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih, siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah, pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan, dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Hanan langsung, bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia salawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, gak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah saya pakai. Intinya adalah, coba, cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh?
Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanak tujawid qira'atak, kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa memanah tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah, cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online, driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah, namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif, dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid, cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, "Mas, sering sholat di masjid itu?" kata dia. "Lumayan," saya bilang. "Ya itu masjid ramai banget ya, kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda." "Ya alhamdulillah," saya bilang. Terus dia bilang lagi, "Ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya?" Saya bilang Muzammil. "Oh ya Muzammil, oh ya, kenal sama dia?" "Ya lumayan," saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. "Oh, Mas suka ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, "Apa tadi ada kegiatan apa?" "Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman DKM maksudnya." "Iya." "Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya?" kata dia. "Iya," kata saya. Mulai curiga kan dia. "Asar juga?" "Iya." "Oh, Mas namanya siapa?" "Hanan." "Hah? Hanan yang mana nih?" kata dia. Mulai kaget dia kan, mulai panik gitu. Saya bilang, "Hanan Ataki." Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Ataki. Ntar dulu saya lihat ke belakang, benar nggak nih? "Oh iya benar," gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, "Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustadz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau, tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame." Ternyata berduanya di atas ojek, coba bayangin. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia, terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan, innallaha ma'ana. Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar booster di YouTube. "Mah dengerin apa tuh booster?"
Ini ada ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh, ini ustadznya, coba dengerin lagi. Oh, kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu mah ya. Gak tahu jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri, jangan sholat ke masjid, sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya, setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk gitu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin booster. Saya juga dengerin booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini, kok saya dapat hidayah, kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat, dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka, pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah, Ustadz itu udah bikin saya sadar, saya pengen banget ketemu beliau, beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya, bilang Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh, gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa itu jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih, belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya, kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard, jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia, tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu, tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah dan itulah obat untuk segala kegalauan di dalam hati.